Mas, perkenalkan nama saya Agung. Ya, ini saya sebagai mahasiswa dari Universitas Amikom. Saya ingin wawancara Mas nih sebagai tugas akhir kepemimpinan. Ini jadi tugasnya tanya jawab wawancara bagaimana Mas sebagai pemimpin di Puskesmas, sebagai pemimpin itu kayak mana sih mengolah, membuat Puskesmas itu berkembang dan mengendalikan bisnis Mas dan karyawan Mas itu untuk maju terus. Mas, di sini ada pertanyaan Mas, pertanyaan dari saya. Pertanyaannya yaitu siapa nama Anda, apa jenis usaha yang Anda jalankan, berapa lama usaha Anda berdiri, dan bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin perusahaan. Perkenalkan nama saya David, biasa dipanggil David. Untuk bisnis yang sering kalau saat ini itu di bidang pentingan, itu jual-jual dan lokal, dan jual besar, rugi, perjalanan dan itu sesuatu. Bisnis yang saya jalankan ini sudah berjalan dari tahun 2021. Lumayan lama ya? Ya, dari 2021 alhamdulillah sampai saat ini bagaimana Mas sebagai pemimpin dalam memimpin bisnis Mas sebagai leader ya, pemimpin. Jadi memimpin karyawan Mas yang di kita ada kita juga bisnis cara menjadi pemimpin yang baik itu intinya keterbukaan aja kepada sesama kaum yang dimana supaya menjadi komunikasi yang baik. Kalau misalnya itu banyak salah itu dengan baik dan pokoknya ada rutinitas bisa pasti bisa jalan. Ini komunikasi komunikasi ya. Jadi komunikasi Mas sama tim ini apa ya? Bilang dekat ya, terbuka juga ya. Apa yang alhamdulillah terbuka juga. Biasanya juga kalau misalnya kita komunikasi. Oke nih Mas David, nah juga pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim Anda atau dengan mitra bisnis Anda seperti yang tadi kan di Surabaya, itu kayak mana misalnya antara konflik antara misalnya kalau ada ini yang kalau misalnya ada konflik antara Mas sama reseller sama yang punya brand gitu, begitu bagaimana cara Anda menanganinya dan juga apa strategi utama Mas dalam menggunakan manajemen konflik utama. Itu tadi yang saya jelaskan kalau di dalam tim saya, di dalam tim saya itu kuncinya itu komunikasi dan beda lagi itu komunikasi itu ada yang iri juga, misalnya tidak beda paham sama lain itu kita biasa mengadakan pertemuan dalam seminggu atau dua hari biasa Kalau untuk dalam upaya mitra bisnis Mas, selama ini ada kendala apa enggak? Mitra bisnis alhamdulillah tidak ada ya. Kalau misalnya kita di dalam perusahaan itu tidak ada selama saya jalan dari 2021. Sama ada ya berarti ya. Berarti hubungan Mas sama mitra bisnis Mas itu berjalan dengan baik ya. Karena adanya komunikasi dan konfirmasi. Hanya yang saya alami itu. Mas, sudah ada 10 pertanyaan nih. Ini mau nomor 4. Bagaimana Anda memastikan koordinasi efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Bagaimana itu Mas? Koordinasinya? Koordinasi lebih ke dalam tim ya? Ya, lebih ke dalam tim. Itu tadi kita setiap 2 minggu itu ada pertemuan itu biasa 2 minggu sekali. Kadang juga bulan itu ada tergantung pembicaraan kita lagi di satu sama lain. Tapi kebanyakan itu 2 minggu sekali ya. Kita melakukan pertemuan, jadi itu di situ kita saling komunikasi satu sama lain, merenungkan bagaimana tentang kekurangan apa yang ada di dalam tim, entah itu di dalam tim, di dalam usaha. Jadi bagaimana kita menangani kekurangan itu supaya lebih Ini ada pertanyaan lagi Mas. Apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? kita ada namanya pembukuan juga di
setahun ya. Dan setahun itu keuntungan kita itu bagaimana grafiknya, apakah jalan naik atau flat, atau mungkin itu ngedon. jadi kita tetap ada namanya memantau grafik tersebut, dan tadi juga selalu ada inovasi baru, jadi selalu Up to date ya. update lah. Ini Mas, apa bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Bagaimana Mas reward untuk karyawan tim ya? Untuk karyawan dan tim saya, biasanya kami kalau di hari besar, kayak misalnya Idul Fitri atau tanggal segala, pasti saya nambahkan lebih kepada mereka. Dalam setahun misalnya penjualan juga naik drastis, saya biasa nambahin bonus juga ke tim. Tapi kalau pada intinya kalau yang stabil itu di hari besar pasti saya kasih bonus. Pasti ya. Kalau pakai sistem kenaikan gaji, Sistem kenaikan gaji kita kecil itu tadi belum, kadang juga misalnya ada karyawan yang dalam setahun lama kerja, saya pasti saya karena Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan sukses. ya, visi dan misi kita itu satu untuk memajukan kepentingan ini supaya lebih maju ke depannya, setiap tahun lebih maju dan bisa ke rencana juga bisa dibacakan visi dan misi dan inspirasi dan inspirasi saya mendapatkan dia dengan itu saya selalu menerapkan di dalam tim itu tidak ada namanya lebih tepatnya ke partner. Karena ya, ini kayak teman santai aja gitu ya. Jadi komunikasi itu lebih enak untuk kalau begitu. Jadi tidak ada kesenjangan di dalam. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegiatan bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Bagaimana Mas? Pelajaran yang terbesar ya. Tentang menyerah dan terus berusaha dan komitmen, karena komitmen itu penting dalam usaha. Kalau kita setengah-setengah dalam usaha pasti banyak tidak berjalan lain depannya. Jadi pasti dalam menyerah Supaya terus berjalan ya. Sini lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Bagaimana proses pengambilan keputusan Mas sebagai pemimpin di dalam bisnis Mas? Bagaimana menghadapi suatu situasi bisnis yang dapat mempengaruhi bisnis Mas secara langsung? Kalau untuk bisnis di saat biasa dengan kita menghadapi suatu keputusan, biasanya itu pemasukan yang mungkin juga ada salah paham ya. Kalau misalnya untuk bisnis juga misalnya di dalam bisnis itu saya menghadapinya yaitu misalnya mengikuti alur zaman dimana misalnya kan kebiasaan kalau dunia keuangan atau dunia bisnis ini kita itu harus mengikuti Zaman, tren ya. mengikuti tren, jadi tepatnya jadi kita sudah ini namanya kecantikan, jadi jadi kalau untuk lanjut yang kedua untuk misalnya ke dalam tim Ya, saya sebagai pekerja kita harus yang salah saya lulus yang bisa. Kalau misalnya alhamdulillah selama saya jalan bisnis dari 2021 ini salah paham aja ya. Jadi salah pemikiran pemikiran jadi belum ada ya kayak masalah yang bisa mengancam bisnis Mas ini. kalau di tim belum ada. Belum ada ya. Kalau untuk yang hal yang lain yang bisa mengancam bisnis Mas kayak misalnya dari apa ya, harga jual lebih tinggi dan harga minat orang untuk produk Mas kayak itu. Ini pernah saya alami waktu zaman COVID. Ya, oh ya, Mas Kopit. COVID itu kan memang 2021 awal itu bisnis saya alhamdulillah berjalan semenjak ada COVID itu bisnis
Turun ya. turun Anjlok. drastis, anjlok drastis. Kenapa? Dibilang kita tidak ada orang yang kan banyak kan offline. Ya. Maksudnya saya waktu itu Ya, Pak. kemarin di offline belum ada di online. Oh, bukan Masih belum ada di online, maksudnya seketa itu. lebih banyak di offline daripada online. Jadi orang tidak ada yang datang ke toko sama jadi cara saya menangani itu sendiri saya perbesarnya menjadi pengusaha banyak iklan yang jualan itu bagaimana bisa membaik lagi saya sempat juga waktu itu melakukan COD secara praktis. Jadi lebih ke solusinya apa saran Mas untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis khususnya dalam pengembangan spiritual Kuentian dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan. Untuk saran bisnis saja yang mau membuka bisnis ke depannya ya, saran saya jangan ke depannya yang baru-baru mau mulai bisnis pertama betul-betul teliti bisnis apa yang mau dijalankan dan ditekuni. Terus itu komitmen yang tadi saya bilang harus betul-betul penting dalam komitmen berbisnis itu penting sekali. Dan yang ketiga jangan dengar kata orang bisnis kita ke depannya gagal, tetap terus berjuang, terus bekerja keras, terus berjuang, pasti bakal berjalan. Jadi kuncinya komitmen ya Mas. Oke, Mas. Terima kasih Mas.